Salam entrepreneur UC Onliner. Kali ini saya ingin berbagi tentang besar pasar dan pangsa pasar. Besar pasar adalah seberapa banyak orang yang bisa menggunakan produk Anda. Pangsa pasar adalah seberapa banyak yang berhasil Anda dapatkan dan mereka menjadi pelanggan Anda. Jadi, pangsa pasar selalu lebih kecil dari besar pasar. Kenapa kita perlu mengetahui besar pasar dan pangsa pasar? Dan keduanya harus Anda bisa jelaskan dalam angka, karena angka tidak bisa bohong. Memahami pangsa pasar di dalam angka adalah memahami berapa banyak calon pelanggan yang bisa Anda dapatkan di dalam angka. Ya, ini penting angka, karena angka tidak bisa bohong. Ini penting supaya jangan sampai Anda memiliki produk yang begitu bagus, begitu inovatif, pelanggan tidak bisa mengatakan tidak, tapi jumlah pelanggannya terlalu sedikit, sehingga bisnis Anda tidak bisa bertahan. Oleh karena itu, harus bisa diprediksi, diperkirakan berapa besar pasarnya, dan berapa banyak yang bisa Anda ambil. Sebagai contoh, anggaplah Anda mendapat kesempatan untuk membuka sebuah kantin di sebuah sekolah. Sekolahnya ini sekolah SD. Anda uji dan lihat berapa besar pasarnya, berapa banyak jumlah muridnya, berapa banyak jumlah guru, berapa banyak jumlah pegawai sekolah, berapa banyak jumlah orang tua yang menunggu di sana. Anda jumlah-jumlah, anggaplah ada 500 orang. Nah, itu adalah besar pasarnya. Tapi itu belum menggambarkan pangsa pasar Anda, yaitu jumlah pelanggan yang berhasil Anda dapatkan. Bagaimana memperhitungkan, memperkirakan jumlah pelanggan yang bisa Anda dapatkan? Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk memperkirakan pangsa pasar Anda atau berapa banyak pelanggan yang berhasil nanti Anda dapatkan. Yang pertama, Anda bisa menganalisa dan mengamati para pesaing. Setelah Anda mengamati kekuatan dan kelemahan mereka, Anda punya perkiraan yang lebih baik. Berapa persen dari pelanggan yang nanti akan berpindah kepada Anda? Itu cara pertama. Cara kedua adalah bertanya kepada pelanggan yang sudah ada. Ceritakan rencana kantin Anda. Lalu dari 10 orang, berapa banyak yang ingin mencoba di tempat Anda? Anda juga bisa mulai seperti itu. Pangsa pasar perlu Anda perhitungkan. Perlu Anda perkirakan supaya Anda bisa memiliki target ketika Anda memulai bisnis ini. Barangkali dari 500 murid, guru, pegawai sekolah, dan orang tua yang berada di sekolah, Anda perhitungkan, paling tidak 10% bisa saya dapatkan. Misalnya 50. Rata-rata belanja mereka berapa? Sekali mereka belanja, mungkin Anda perhitungkan secara gampangnya 5.000. 5.000 kali 50 itu 250.000 sehari. Sekarang Anda bisa menghitung balik. Dengan penjualan 250.000 sehari, apakah itu cukup menguntungkan untuk Anda? Anda menghitung-hitung tenaga yang Anda keluarkan, bahan-bahan yang Anda harus beli, atau mungkin ada biaya listrik dan lain-lain. Dengan 250.000 per hari, cukup atau tidak? Nah, itulah kenapa penting kita memperkirakan berapa besar pangsa pasar kita untuk akhirnya menemukan berapa kira-kira jumlah pelanggan yang harus kita capai setiap harinya. Kesimpulan saya, perhitungkan besar pasar. Kalau Anda bisa dapatkan angkanya secara tepat, itu yang paling baik. Kalau tidak, perkirakan. Namun ketika memperkirakan, berusahalah sedekat mungkin. Yang kedua, perkirakan berapa besar pangsa pasar yang bisa Anda raih untuk Anda bisa memperkirakan berapa jumlah pelanggan yang bisa Anda dapatkan tiap hari kah, tiap minggu kah, atau tiap bulan kah. Angka-angka itu penting untuk Anda menghitung balik dan mengetahui apakah bisnis ini menguntungkan atau tidak untuk Anda. Angka ini juga penting untuk Anda bisa mengetahui minimum penjualan Anda harus berapa. Sehingga kalau pelanggan Anda rasa kurang, Anda akan berpikir,
apa yang harus saya lakukan berikutnya supaya pangsa pasarnya bukan 10%, tapi 20% misalnya. Itu akan menantang Anda melakukan tindakan-tindakan inovasi berikutnya. Salam entrepreneur UC Onliner.